Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita dapat berkumpul kembali dalam perjumpaan kuliah kita yang ke-13 ini dalam media Zoom. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini saya juga ingin lebih kepada diskusi ya. Jadi kita ingin dua arah gitu teman-teman ya. Jangan sampai saya di sini sudah berbusa-busa ya, tapi di sana di alam yang lain gitu ya. Maksudnya bukan maksudnya ada yang ada yang tidur apa ada yang di mana gitu kan. Nah, teman-teman, kemarin sedikit banyak kita sudah bahas ya tentang pengamalan Pancasila ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lagi-lagi saya ingin ya dua arah lah ya, menanyakan langsung kepada teman-teman ya. Jadi di sini saya ingin menanyakan bukti konkret satu persatu ya. Sila satu saya gini Pak, sila dua saya ini, tiga saya ini, empat saya begini, lima saya begini, gitu ya. Jadi jelas ya teman-teman ya. Yang baru gabung, oh masih join. Ya, berdasarkan pengamatan saya, ini ada beberapa yang sudah gabung dari tadi ya. Ini ada artis Korea nih ya, Erika ya. Mukanya opa-opa Korea nih ya, Erika ya. Halo Erika. Are you still on or off? On, Pak. Di sini, Pak. Itu bukan Korea, Pak. Iya, itu opa-opanya sedang gendong boneka ya. Ya, Erika. Ya, Pak. Oke. Coba tadi ya, bukti konkret ya, bukti konkret kamu ya dari kehidupan kamu sehari-hari ya. Coba sebutkan ya satu-satu saja contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari kamu dalam mengamalkan Pancasila ya. Sekarang sila pertama apa gitu. Sila pertama toleransi, Pak. Nah, apa tuh? Oh, ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Oh. Beribadah. Lanjut, ya. Terus, Yang saya kedua, langsung ke sila 2. iya, jadi satu-satu. Manusiaan yang adil dan beradab. Iya. Konkretnya apa? Apa Erika bukti konkretnya ya dalam kehidupan kamu aja ya, yang ringan-ringan aja ya. Halo? Halo Erika. Ya, Pak. Ya, apa bukti konkretnya apa dalam kehidupan kamu? Sila keduanya tidak membeda-bedakan manusia, Pak. Jadi saya saling menghormati. Oke. Sila 3-nya cinta tanah air. Hmm. Suka nyanyi lagu Indonesia Raya. Oh iya. Terus? Sila keempatnya ikut melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Contohnya kalau kayak di SMA dulu pemilihan ketua OSIS. Terus sila kelima menghargai hasil karya orang lain. Oke. Ya, terima kasih Erika ya atas sarannya atas ininya ya kontribusinya. Vanessa Syaf. Halo. Halo Vanessa Syaf. Still on or off? Ini fotonya dari belakang kayak Dewa Judi ya. Foto dari belakang. Dewa Judi. Tuh, dulu tuh filmnya ya. Vanessa Syaf, apakah
on masih di sana atau sedang ada di tempat yang berbeda? Kayaknya lagi nggak ada di tempatnya nih. Halo, Vanessa Syaf? Atau saya beralih dulu ya ke Ivan Rio ya, kalau Vanessa Syaf sudah menjawab. Oh, mikrofon saya error. Oke, mungkin boleh diketik ya kalau memang error ya. Ivan Rio, yang pasti nggak error lagi ya Ivan Rio ya. Van. Ivan. Ya, hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Coba tadi ya contohnya kayak siapa tuh tadi Erika ya, opa-opa Korea kita ya. Ternyata beliau seorang Pancasilais ya, opa-opa Korea ini ya. Ini ada foto siapa ini dipasang ya. Itu bukan Korea, Pak. Hah? Apa tuh? Itu Jepang? bukan Korea. Jepang? Amerika, Pak. Wah, Amerika ya Allah. Saya kira opa-opa Korea. Oke, Ivan Rio, apa contohnya dari Rio nih? Van? Pas lagi di jalan, Pak. Waduh, masih di jalan. Ya udah, kalau udah sampai kabarin ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, sebenarnya kuliah ini tidak boleh sambil jalan-jalan ya. Harusnya di satu tempat ya. Oke, Kaila Malinda. Iya, Pak. Ya, coba contohnya ya kayak tadi Erika ya. Sila yang pertama, toleransi kepada yang beda agama, Pak. Sila kedua, mendengarkan nasihat orang tua dan mematuhinya, Pak. Yang ketiga? Yang ketiga apa? Kayak saling bekerja sama kayak gotong royong di daerah rumah, Pak. Oke. 4. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah kayak pemilihan OSIS, kalau nggak kayak mau ada acara besar diomongin bareng-bareng, Pak. Oke, ya, lanjut. 5. Apa kayak 5? Sila kelima. Melaksanakan kewajiban warga negara, Pak, tidak merusak fasilitas negara, Pak. Oke, boleh. Ya, terima kasih Kaila ya atas masukannya ya, atas kontribusinya. Nah, itu ya. Jadi mengamalkan Pancasila itu tidak sulit ya. Dan juga bukan sekedar di lisan ya, saya Pancasila, melainkan ada bukti konkretnya ya, ada bukti bahwa saya itu menjalankan Pancasila ini gitu ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari ya terutama ya. Kalau bagi teman-teman yang masih mahasiswa ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi pertama kita hafal Pancasila dan kita paham dan kita jalani ya. Ya mudah kan ya. Nah, menjalankan Pancasila itu mudah ya. Ketika kita dalam kehidupan ini, ketika kita berlaku baik dan benar, itu sebenarnya secara tidak langsung kita menjalankan Pancasila ya. Kita tidak langsung menjalankan Pancasila kita. Nah, ya, saya ingin dengar lagi dari Siva Azalia. Siva Azalia. Kenapa, Pak? Ya, boleh contoh-contohnya dari Siva Azalia dalam kehidupan sehari-hari, Siva. Contoh apa, Pak? Pancasila ya, dari sila 1 sampai dengan 5. Lalu dalam kehidupan Siva itu apa aja nih bukti konkretnya? Disebutin, Pak, dari sila 1 sampai 5. Iya, tadi teman-teman kamu itu. Kalau sila yang pertama kan ketuhanan dan yang Maha Esa kan, Pak. Ya. Jadi kalau ketuhanan Maha Esa kayak misalnya kayak kita tuh sholat tepat waktu kalau sebagai non-muslim, terus kalau sebagai orang Kristiani kayak pergi setiap hari Minggu gitu.
ke gereja. Terus ya pokoknya intinya melaksanakan melaksanakan ibadahnya tepat waktu lah Pak, intinya sama menjalankan perintah-perintah Tuhannya gitu Pak. Terus habis itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi setiap manusia tuh harus bersikap adil Pak, sama beradab. Maksudnya beradab tuh kayak mempunyai akhlak yang baik lah pada setiap manusia. Terus Persatuan Indonesia kayak misalkan kita maksudnya Persatuan Indonesia kita saling menjaga persatuan Pak. Kayak misalkan kita sebagai masyarakat intinya kan hanya bisa melakukan hal-hal kecil ya, maksudnya nggak yang bisa melakukan hal besar kayak orang-orang tinggi gitu Pak. Jadi kita harus pokoknya intinya melaksanakan aturan-aturan yang ada di masyarakat gitu Pak. Maksudnya biar terciptanya persatuan gitu, biar nggak ada perpecahan gitu. Terus habis itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kayak misalkan apa-apa tuh harusnya dimusyawaratin Pak. Jadi kayak misalkan pilpres atau apa, jadinya dari suara bersama hasil musyawarah gitu. Kalau yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu jadi setiap manusia harus dapat perlakuan adil Pak, maupun dia orang tinggi ataupun bukan siapa-siapa harus dapat perlakuan yang adil bagi setiap orang gitu Pak. Oke, mendetail sekali ya Siva ya, luar biasa. Terima kasih Siva ya atas kontribusinya ya. Ya, sekarang saya mau cari yang laki-laki nih. Muhammad Haikal Wiradinata ya. Muhammad Haikal. Iya Pak, saya. Ya, coba dari kamu apa nih? Tadi kan teman kamu Siva udah, itu tadi siapa lagi tuh? Rio udah sampai Rio. Ya, tadi siapa lagi si Erika ya. Dan juga tadi apa tuh Siva ya. Coba kamu Haikal. Iya Pak, kenapa Pak? Enggak, udah tadi. Ya, Haikal. Ya Pak, kalau dari Coba saya sih yang sila pertama ya kayak beribadah itu. Yang kedua tuh kayak saya berteman nggak membeda-bedakan. Maksudnya membeda-bedakan tuh nggak ngelihat dari agamanya apa, sukunya apa gitu. Kalau yang ketiga itu kayak tidak merendahkan suku atau budaya yang ada di Indonesia yang lain gitu. Kalau empat itu saya kayak ikut bermusyawarah. Misalnya kayak kelompok kecil itu kayak kerja kelompok, ikut diskusi semacam itu. Kalau yang sila kelimanya mungkin menghargai pendapat orang lain. Oke, ya Haikal, terima kasih. Nah tadi yang belum si Rio nih. Ivan Aryo sudah sampai mana? Sudah sampai rumah belum? Atau sudah sampai tempat tujuan? Ini kita kuliah ya. Seharusnya memang tidak di jalan ya. Nah, kenapa? Walaupun secara online ya itu diharapkan di satu tempat ya, bukan di sedang sedang proses dalam perjalanan ya. Boleh aja sih sebenarnya dalam perjalanan, tapi harus ya sebagaimana di satu tempat gitu ya. Bisa merespon, bisa menjawab gitu ya. Nah, itu mungkin memang ini dipermudah ya, tapi juga kita tetap harus aktif juga gitu ya. Gimana Ivan Aryo sudah sampai tempat tujuan belum? Van? Coba Vanessa ya. Vanessa udah. Oke. Vanessa tadi kan katanya mikrofonnya error ya. Coba diketik aja ya. Diketik ya Vanessa ya. Gak apa-apa, kamu ngetik, yang lain jawab ya.
Terus siapa lagi nih? Ummu Nabila. Ummu Nabila. Ya, Pak. Ya. Ya. Coba kamu kasih contoh ya. Kok ini sih. Coba kamu kasih contoh. Tadi teman-teman kamu yang sudah memberikan contoh ya. Ya. Untuk mengenai Pancasila ini ya. Dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya, Pak. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Dengar. Ya. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, contohnya kalau yang muslim bersedekah, beribadah. Terus yang non-muslim beribadah ke tempatnya sesuai agama masing-masing. Terus sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya itu seperti tidak rasis kepada orang timur. Yang ketiga, persatuan Indonesia, contohnya tidak tawuran antar sekolah atau RT atau manapun. Terus sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, kalau ada masalah dalam keluarga itu harus dimusyawarahin. Terus mengikuti pemilu bagi yang sudah umurnya 17 tahun. Terus sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya kayak menghargai hasil karya orang lain atau menghargai orang tua, dosen, guru, dan sebagainya. Gitu, Pak. Oke, Ummu Nabila. Ya, terima kasih Ummu Nabila Ya, sama-sama, Pak. Partisipasinya. Lalu Jentera M. Fadil. Ya, saya, Pak. Ya, contoh dari kamu boleh Jentera M. Fadil. Menurut saya sila pertama tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, Pak. Terus yang kedua, ayo. Tidak melakukan diskriminasi. Nah, oke. Terus yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Oke, terus 4. Yang ketiga, mementingkan kepentingan kelompok, Pak. Oke, terus 5. Yang kelima, berbuat adil kepada siapapun, tidak melihat yang berbeda gitu. Terus kamu ngapain tuh? Kan udah tahu kayak gitu. Maksudnya, Pak? Kan kamu udah tahu harus berbuat adil. Nah, dalam kehidupan kamu sehari-hari gimana? Iya, Mas. Dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak membedakan orang-orang kalau berbuat adil. Kayak kalau misalkan dia salah, ya salah. Kalau misalkan dia benar, ya benar gitu. Tidak membeda-bedakan. Oh gitu. Oke. Fadil ya. Makasih ya Fadil. Sama-sama, Pak. Ini saya lagi nunggu jawabannya Vanessa. Ini kok belum ngetik-ngetik ya? Tapi mau diketik. Vanessa jangan lupa diketik ya. Ini ditungguin loh sama kita-kita. Muhammad Haidar RN ya. Muhammad Haidar RN. Iya, Pak. Nah, kamu apa nih ininya? Kalau sila pertama tuh contoh penerapannya ini apa? Toleransi antara umat beragama. Oke. Terus? Kalau yang kedua mengedepankan sikap toleransi. Terus kalau yang ketiga bergotong royong. Contoh yang kedua apa nih? Kalau yang kedua ini Pak, apa tadi? Mengedepankan sikap toleransi. Iya, kamu gimana tuh? Kayak misalnya musyawarah gitu. Terus
menghormati pendapat orang. Udah, Pak. Kayaknya konkretnya masih kurang deh ya. Yang dua, yang satu mungkin oke lah ya. Yang dua nih, kemanusiaan yang adil dan beradab. Konkretnya apa nih tadi nih? Toleransi. Mengedepankan toleransi juga kan satu dia toleransi tuh. Nah, yang kedua apa nih? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Haidar? Iya, Pak. Ya, dari kemanusiaan yang adil dan beradab kamu ngapain nih? Contoh dari kamu. Nggak usah bingung-bingung dalam kehidupan kamu aja, nggak usah teoritis ya apa. Tapi coba prakteknya itu apa tuh? Pasti ada lah, maksudnya kamu nggak ngapa-ngapain ya. Umur kamu kan pasti udah ada sekitar 20 tahun ya, atau masih 19 atau 18? Saya 18, Pak. Oh, 18. Ya kan, kamu kan dari semenjak lahir sampai umur 18 ini kan pasti kamu nggak diem doang di satu tempat kan, pasti kamu ya ketemu dengan orang tua minimal ya kan, lalu ketemu dengan keluarga ya, karena itu kan pasti ada tuh ya kan, dalam kehidupan itu pasti ada bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab itu pasti kamu ada gitu ya. Nggak mungkin kamu dari lahir sampai sekarang di kamar terus nggak ketemu sama siapa-siapa ya kan, pasti nggak gitu kan, pasti ya ada ketemu orang tua, ketemu saudara, ketemu teman-teman ya. Nah, apa nih yang pernah kamu lakukan gitu loh? Ya kayak tadi, Pak, menghormati pendapat orang lain, misalnya Bapak gitu, nasehatin gitu, diterima nasehatnya. Oh gitu. Kalau yang ketiga, Persatuan Indonesia? Mungkin gotong royong, Pak. Gotong royong. Oh gitu, gotong royong ya. Dari si Vanessa nih. Oke, Haidar, terima kasih ya. Nah. Iya, Pak, sama-sama. Vanessa. Sila satu menjalankan ibadah dan kepercayaan masing-masing. Oke, Vanessa. Ini kalau saya baca ya teori ya, ada teori ya. Nah, sekarang saya tanya gini ya, coba kamu di chat room aja ya. Mohon maaf nih Vanessa, kamu Muslim atau bukan ya? Kalau memang Muslim, coba ya, contohnya apa gitu ya? Sholat gitu kan. Kalau yang Nasrani mungkin ke gereja ya, atau mungkin kalau yang agama lain mungkin yang menjalankan ibadahnya ya. Misalkan hari apa gitu ya, dikasih contoh konkretnya Vanessa ya. Terus yang kedua sopan santun kepada sesama ya, sopan santun kepada sesama. Terus yang ketiga toleransi, saling tolong menolong. Ya benar sih ya, maksudnya tuh gini loh, kamu tuh apa ya, kamu tuh kayak tadi tuh teman itu ya, misalkan saya ikut organisasi Pak ke SMA OSIS ya. Nah, itu ikut rapat OSIS, terus menerima pendapat, ya. Nah, itu bukti-bukti konkret gitu, ya. Ya, maksud saya ini buat kamu aja, ya. Buat kamu aja, gitu loh, Vanessa. Bukan buat orang lain, maksudnya. Ini bukti dari diri sendiri, ya. Bukan bukti dari orang lain, ya kan. Kalau ini kan memang teorinya, ya kan. Kalau yang Islam yang pasti sholat, zakat, dan lain-lain, ya kan. Kalau yang non-Islam yang pasti sesuai dengan agama, ya benar, gitu. Maksudnya yang khusus buat diri kita dulu gitu ya, buat diri kita dulu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita ya dalam mengamalkan Pancasila ini kita kan diberikan kepahaman ya, tentang Pancasila ya. Jadi Pancasila itu bukan sekedar pengucapan saja, tapi juga Pancasila itu adalah pengamalan ya. Dan kita kan diberikan kepahaman karena kita sudah mengamalkan ya. Kita sudah melakukan, ya kita akan diberikan kepahaman, gitu teman-teman. Ya, jadi saya harapkan di sini bukan hanya sekedar hafalan, ya, bukan hanya sekedar pengucapan saja, tapi juga pengamalannya seperti apa.
Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Dari teman-teman yang sudah berpartisipasi, terima kasih. Insya Allah sudah terekam ya, nama-namanya akan saya catat. Nanti akan saya tambahkan bonus ya untuk nilai ya, apa namanya, di ujian ya, sebagai tabungan buat teman-teman ya. Ya, terima kasih teman-teman atas tadi yang sudah berpartisipasi, yang sudah menjawab ya. Atas kehadirannya juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.